Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Gimana teman-teman? Sudah pada tahu nggak nih ya? Ternyata si Tompel yang sok-sokan ngamuk-ngamuk itu setelah tahu si Dewa Panji dan Dokter Mangkrak di penjara, ternyata teman-teman ya, dia justru bersyukur dan merasa puas. Ini bukan kata neti loh ya, tapi dia sendiri yang mengatakan. Ini pengacara emang koplak ya. Jadi memang benar kayaknya kata netizen selama ini. Ini pengacara yang sengaja ya ingin menjerumuskan kliennya ke balik jeruji besi. Makanya sampai sekarang dia nggak pernah menang dalam beracara. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ada pernyataan yang menarik dari Bang Udin, kita simak sama-sama. Berita prihatin yang jelas kami lega bahwa klien kami memang diambil oleh orang yang sebelumnya kami anggap gerombolan, tetapi ternyata memang itu pejabat resmi dari penyidik Polda Metro. Jadi Bang Udin merasa lega setelah tahu bahwa Rosuryo itu yang tangkep itu dari Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya. Sebelumnya dia mengira bahwa diculik oleh gerombolan. Udin, bagaimana menurut Anda? Saya juga baru dengar ya, lega katanya tadi ya. Jadi senang, lega, puas. Nah ini mungkin saya anggap satu medan makna lah gitu. Dan ini menarik sekali gitu ya. Jadi si Tompel ini ternyata lega. Ya, merasa lega setelah si Dewa Panji dan si Dokter Mangkrak ini dipenjara. Dan artinya selama ini sebelum si Dewa Panji dan Dokter Mangkrak dipenjara, si Tompel ini nggak lega gitu. Kok ada ya pengacara macam kayak gini? Makanya dia nggak pernah menang dalam beracara. Ya karena dia memang berambisi untuk menjerumuskan semua kliennya ke balik jeruji besi. Karena dengan cara itu dia merasa lega. Lanjut. Saya sampaikan kepada Saudara Joko Widodo. Saudara Joko Widodo, puas sekarang saudara melihat anak bangsa, warga negara Anda hari ini dijemput secara paksa. Apakah Anda cukup puas dengan peristiwa hari ini? Atau Anda justru kurang puas, ingin Roy Suryo dan kawan-kawan ini ditahan semuanya? Wahai kubu Jokowi termul-termul, puas kalian mendengar kabar penangkapan ini? Ini hukum yang kalian pamerkan sebagai penegakan keadilan. Lalu mereka berkata kalau tidak ditahan nanti katanya akan hadir di TV ini, TV itu. Hadir di TV itu hak konstitusional dan menghargai undangan televisi. Dan yang disampaikan itu adalah pendapat, bukan mengulangi perbuatan. Kalau esensinya dia tidak bisa melawan pendapat, tidak kuat melawan argumentasi, berarti persoalannya bukan adanya kejahatan yang dilakukan berulang, tetapi tidak adanya kemampuan untuk melawan argumentasi para Yusril di ruang publik yang menyebabkan mereka mengambil upaya represi. Jadi saya mau katakan nanti kalau kasus ini ditahan, saya sampaikan kepada seluruh rakyat, Saudara Joko Widodo keliling itu dengan membawa noktah. Kenapa? Kalau sampai ditahan berarti Saudara Joko Widodo itu adalah orang yang sedang mengkampanyekan sebuah partai yang dipimpin anaknya, saya sebut PSI, tapi pada saat yang bersamaan dia zalim kepada rakyatnya yang 10 tahun pernah dipimpinnya. Dan kepada pemimpin-pemimpin yang zalim seperti ini tidak ada satupun ya alasan untuk kita memberikan dukungan apalagi pembelaan. Jadi sekali lagi, karena Saudara Joko Widodo sudah sampai pada tahapan ini, Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan Saudara Joko Widodo. Allahu Akbar. Siap. Bubarkan kantormu. Ya, kita saksikan lagi ya bacotannya si Tompel yang bertanya kepada netizen, terutama Ternak Mulyono ya. Apakah puas katanya? Ya saya jawab lagi Pel ya, untuk yang kesekian kalinya Pel. Ya puas lah Pel. Dan bukan hanya puas Pel ya.
sangat puas. Dan lebih puas lagi, lebih sangat puas lagi kalau kau juga ikut di penjara, Pel. Lanjut. Saudara Joko Widodo puas sekarang saudara melihat anak bangsa warga negara Anda Puas, kami puas banget Tompel. Kami akan lebih puas lagi kalau kamu juga masuk penjara sama kayak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ingat ya kata-kata saya, nanti Tifa dan Roy Suryo akan pura-pura sakit, pakai kursi roda, minta penangguhan penahanan. Kemudian saat sidang mereka pasti pakai kursi roda nanti. Puas banget melihat kalian tuh masuk penjara. Lucu teriak-teriak anak bangsa di penjara. Justru anak bangsa kok menghina mantan presiden sudah demikian rupa gitu, gak ada harga dirinya lagi. Puas banget. Ya itu, ya. Ya puas lah. Orang tabiat klienmu itu macam kayak gitu, suka mencaci, suka memaki, menghina, memfitnah berulang-ulang. Gede kali kan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, begitu mereka berdua itu di penjara, kau bertanya, puaskah setelah mereka berdua di penjara? Ya sangat puas lah. Lanjut. wahai kubu Jokowi termul puas kalian mendengar kabar penangkapan Puas sih enggak bang, dan kan lega gitu loh, sangat lega, sangat damai, sangat lega mendengar berita ini. Kami tidak puas, kami lega gitu loh, bahwa orang-orang jahat seperti kalian, Dr. Tifa Suryo yang jahat pada Pak Jokowi ditangkap dari penjara. Kami lega karena berkurang orang jahat di negara ini. Itu aja sih bang. Tompel, terima kasih. Itu aja sih Bang Tompel. Itu aja sih Bang Tompel. Aduh Pel kau ini ada aja Pel. Udah jadi pengacara nggak pernah menang ya kan. Kliennya ditangkap kau saat tidur lagi. Padahal itu pagi loh ya, bukan tengah malam. Aduh. Lanjut. Saya sampaikan kepada Saudara Joko Widodo. Saudara Joko Widodo puas sekarang saudara melihat anak bangsa warga negara Anda hari ini dijemput secara paksa. Apakah Anda cukup puas dengan peristiwa hari ini? Atau Anda justru kurang puas, ingin Roy Suryo dan kawan-kawan ini ditahan semuanya? Wahai kubu Jokowi termul puas. Malah dinyanyiin. Aduh, kicau mania, gaspol lendanga katanya. Mudah-mudahan nggak kena copyright teman-teman ya. Udah ngajar netizen ini ya, si Tompel seorang pengacara dimainin macam kayak gini. Lanjut. Ya, ini adalah bonus teman-teman ya. Video bonus pada konten kali ini. Jangan main-main kepada rakyat. Bahasanya dibesar-besarin biar terlihat berwibawa. Kau harus ingat, kau itu tetap Tompel ya kan. Bagaimanapun kau itu membesar-besarkan suaramu macam Rhoma Irama. Jangan macam-macam kepada rakyat. Tetap kau itu nggak bisa. Hah? Nggak bisa harga dirimu naik. Tetap aja kau anak abah, kau anak kebo ya kan. Aduh Pel. Aduh, makanya kau itu nggak pernah menang dalam beracara. Ternyata kau macam kayak gini ya. Gimana lagi? Oke? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.